Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Rifki dengan NIM 23810700105 dari kelas PGMI 5D, mata kuliah PLH, Pembelajaran Lingkungan Hidup, Teknologi. Dosen pengampunya Bu Nur Atikoh. Ya, di sini saya akan memaparkan hasil dari UAS saya, tugas UAS saya. Ada 5 soal. Yang pertama yaitu adalah analisis kasus TPA dengan pendekatan SES. Ada hubungannya sains dengan lingkungan dan konfliknya. Kajian ilmiah menunjukkan TPA berpotensi menghasilkan lidi yang mencemari air tanah jika sistem pelapisan tidak sempurna, dan sinerginya yaitu adalah sains menyediakan data AMDAL untuk meminimalkan dampak pencemaran melalui desain berbasis bukti. Terus yang kedua yaitu adalah teknologi berhubungan dengan lingkungan. Konfliknya, teknologi TPA modern tetap beresiko menghasilkan bau gas metana jika pengolahan buruk. Nah, sinerginya apa? Teknologi yang namanya ini, nama dari teknologinya itu adalah sanitary landfill, dan pengolahan gas metana terbukti meminimalisir pencemaran. Terus yang ketiga itu adalah sains dan masyarakat. Konfliknya itu adalah masyarakat sering tidak percaya hasil kajian ilmiah karena minim sosialisasi. Nah, sinerginya data ilmiah bisa menjadi dasar edukasi publikasi dan pengembalian keputusan partisipatif. Terus yang ketiga, terakhir yaitu adalah teknologi dan masyarakat. Konfliknya, penolakan muncul karena teknologi dianggap mengancam kesehatan dan pertanian. Terus sinerginya, jika masyarakat dilibatkan sejak perencanaan, teknologi diterima sebagai solusi bersama. Nah, di sini saya akan memaparkan soal yang kedua. Oke, pendekatan guru A. Menurut guru A yang meminta siswa membuat poster tentang biodigester lebih menekankan pemahaman konsep secara tidak langsung, ranah efektif siswa kurang berkembang karena siswa hanya menerima dan menyajikan informasi tanpa mengalami proses pemecahan masalah kreativitas pada penyusunan gambar atau tulisan. Nah, terus dilanjut ke guru B. Menurut guru B berpendapat bahwa melalui proyek pembuatan penyaringan air sederhana melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan merancang, mencoba, dan memperbaiki alat. Nah, kegiatan ini mendorong munculnya rasa ingin tahu, kepedulian terhadap lingkungan, serta tanggung jawab terhadap hasil kerja. Nah, alasan saya karena siswa alasannya kenapa gitu? Karena siswa terlibat dalam proses mencoba menyelesaikan masalah nyata, menirukan, tidak hanya memahami konsep saja, tapi juga belajar sikap, kerjasama, dan berpikir kreatif. Proses ini membuat siswa lebih aktif, reflektif, dan refleksi, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Terus di sini saya akan memaparkan soal nomor ketiga. Satu itu adalah evaluasi indikator awal. Nah, di indikator awal judulnya yaitu adalah siswa menyebutkan judulnya, judulnya. Siswa dapat menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Nah, kelebihannya ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu adalah rumusnya jenis dan mudah dipahami siswa. Yang kedua itu adalah sesuai dengan kemampuan dasar siswa kelas 5. Terus mudah diukur oleh guru. Nah, kelemahannya di sini ada beberapa kelemahan juga. Pertama itu adalah masih pada tingkat mengingat loss. Terus kedua itu adalah belum melibatkan analisis atau pemecahan masalah. Yang ketiga itu adalah tidak mengaitkan teknologi dengan kondisi lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir itu adalah belum mencerminkan pendekatan SES yang integratif. Nah, terus yang kedua
karena tadi indikator awal ya masih indikator mentahan, sekarang indikator hasil perbaikan berbasis HOTS dan SETS itu sendiri gitu. Indikator barunya itu adalah siswa mampu menganalisis pemecahan masalah, permasalahan, pemanfaatan air di lingkungan sekitar, dan merancang solusi teknologi tepat guna sederhana yang ramah lingkungan. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya yaitu adalah siswa mengamati masalah air di sekolah atau rumah, air kotor atau boros air. Nah, yang kedua itu adalah siswa berdiskusi penyebab dan dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Yang keempat yaitu adalah integrasi ramah SETS. Nah, SETS ini sangat ramah. Yang pertama yaitu adalah sains. Apa itu sains itu sendiri? Nah, sains itu sendiri adalah memahami sifat air dan pencemarannya sesuai dengan tadi judul. Terus teknologi, merancang alat penyaring air sederhana. Terus yang ketiga itu adalah lingkungan, mengaitkan dengan kondisi air di sekitar. Yang keempat yaitu adalah masyarakat ya, membahas dampak penggunaan air. Terus di sini saya akan memaparkan jawaban saya nomor 4, sorry. Nah, di sini ada mendukung. Pertama itu adalah mendukung yang soal tadi. Nah, siswa MI masih berpikir konkret. Jadi belum kayak lebih ke mikir, imajinasinya tuh kurang. Jadi harus ada benda-benda konkretnya gitu. Nah, harus ada benda-benda yang mungkin bisa direalisasikan gitu, yang bukan hanya visual gitu. Terus juga guru perlu memahami lintas disiplin. Terus waktu pembelajaran terbatas. Nah, menolaknya yaitu adalah SES bisa disederhanakan secara konseptual. Terus anak MI justru kuat di pembelajaran bersains pengolahan nyata. Terus yang ketiga itu adalah penelitian yang saya cari menunjukkan SES efektif jika berbasis proyek sederhana. Nah, judgementnya, pendekatan SES tetap layak di MI asal fokus pada masalah dekat dengan siswa, proyeknya kecil, tidak besar, tidak menjadi masalah yang mungkin susah dihadapi siswa. Karena tahu sendiri anak-anak di MI itu mungkin pemahamannya masih kurang kalau misalkannya harus mengelola sampah banyak gitu. Paling ya sederhana-sederhana aja sampah yang ada di kelasnya tersebut, apakah dia bisa menanganinya atau tidak. Nah, terus tadi bahasa yang sederhana, tidak rumit. Nah, contohnya pengelolaan sampah kelas bukan analisis industri besar begitu. Terus di sini saya akan memaparkan soal jawaban nomor 5. Nah, model pembelajaran proyek SETS, judulnya yaitu adalah sekolah bebas sampah plastik dari masalah menuju kreasi. Nah, masalahnya yaitu adalah penumpukan sampah plastik jajanan siswa. Integrasi sains dampak plastik terhadap tanah, lingkungan, kebersihan sekolah, teknologi ekobrik, kayak sampah dimasukkan ke dalam botol itu ekobrik namanya, atau kerajinan plastik lainnya, mau dibikin tas atau apapun itu bebas, terserah. Terus masyarakatnya, perubahan perilaku warga sekolah. Terus langkah proyeknya, observasi sampah sekolah, diskusi dampak plastik, kreasi produk dari sampah plastik, kampanye, bawa bekal sendiri. Jadi bawa bekalnya sendiri dan nanti wadahnya tuh atau tempatnya tuh dibawa pulang dan dicuci kembali. Jadi tidak ada sampah yang berlebihan gitu. Output ngambilnya itu yaitu adalah produk ekobrik atau poster kampanye dan perubahan sikap siswa. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya dari kelima soal itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.